Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Dian Novita Siswanti, SPC MSI MPC Psikolog, dan Kak Novita Maulidia Jalal, SPC MPC Psikolog. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai LDM, Long Distance Marriage. Nah, adapun untuk bagian-bagiannya itu akan dipresentasikan oleh teman saya. Pada bagian pertama yaitu definisi dari saya perkenalkan dulu teman kelompok saya. Ada Alia Rifa Safira, ada Amelia Rizky Putri, kemudian ada saya Ali Madani, kemudian ada Alia Indonesia Tiro, kemudian ada Anastasia, kemudian ada Rifka Anissa Khairuddin, dan yang terakhir ada Muhammad Bintang. Oke, untuk definisi dari LDM atau Long Distance Marriage akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alia. Untuk itu Oke, dipersilakan. oke, baik. Eh, apa itu pernikahan jarak jauh? Putra 2017 mengatakan bahwa pernikahan jarak jauh atau yang dikenal sebagai long distance marriage atau LDM merujuk pada situasi di mana pasangan hidup terpisah secara fisik. Perkawinan jarak jauh atau biasa disebut dengan long distance marriage merupakan sebuah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan pasangan suami istri tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Pasangan suami istri yang berada di lokasi yang terpisah secara geografis, seperti antar pulau atau antar negara, seringkali menghadapi kesulitan untuk bertemu sesuai dengan harapan. Penyebab utama dari perpisahan jarak jauh ini adalah jarak geografis yang besar dan biaya yang tinggi yang terkait dengannya. Akibatnya, kesempatan untuk bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas bagi mereka. Menurut Eliani 2013. Harsari 2020, salah satu masalah umum yang dialami oleh pasangan dalam long distance marriage adalah kesulitan dalam berkomunikasi yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik, perasaan kesepian, dan kurangnya keterlibatan suami dalam pengasuhan anak. Ini berbeda dengan gambaran ideal dari pernikahan yang harmonis, di mana semua anggota keluarga merasa bahagia karena minimnya ketegangan dan kekecewaan. Oke, adapun selanjutnya yaitu faktor penyebab LDM akan dijelaskan oleh teman saya yaitu eh, Alia Rifah. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi, faktor penyebab long distance marriage menurut Farha tahun 2022, yakni yang pertama ada faktor pekerjaan. Nah, salah satu motivasi untuk pasangan suami istri hidup terpisah adalah karena pekerjaan, di mana kebijakan dari tempat kerja menetapkan bahwa seseorang harus bekerja di luar kota. Nah, dampaknya adalah suami atau istri terpaksa berpisah dengan keluarganya dalam jangka waktu tertentu, sementara pasangan lainnya tetap tinggal di daerah asalnya. Nah, yang kedua ada studi. Studi yang dimaksud di sini mengacu pada upaya mencari pengetahuan. Ini sering dilakukan oleh pasangan muda yang memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan pengetahuan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan pasangan mereka demi belajar di kota-kota besar yang memiliki fasilitas pendidikan yang baik dan lengkap. Dan yang ketiga ada adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah situasi di mana salah satu anggota keluarga, baik itu istri atau anak, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Akibatnya mereka memilih untuk tetap tinggal di kota asal mereka. Mungkin cukup dari saya. Oke, selanjutnya untuk dampak LDM akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rifka Anissa Khairuddin. Untuk itu dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan dampak long distance marriage atau LDR.
Rahman 2018 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dampak yang muncul akibat hubungan pernikahan jarak jauh atau long distance marriage adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melemahnya hubungan pasangan, kurangnya interaksi fisik dan emosional secara langsung dapat menyebabkan hubungan menjadi rapuh dan kehilangan kedalaman. Yang kedua yaitu perasaan kesepian. Terpisah jarak membuat pasangan merasa kesepian dan terisolasi, terutama saat menghadapi tantangan atau kesulitan. Yang ketiga yaitu kecurigaan dari teman dan kerabat. Orang lain mungkin mulai mencurigai setiap langkah yang diambil oleh pasangan, memperumit hubungan sosial. Kemudian nomor 4 yaitu ikatan keluarga yang merenggang. Jarak fisik dapat menyebabkan keterputusan dalam ikatan dengan anggota keluarga lainnya, baik dari pihak pasangan maupun keluarga masing-masing. Dan teman saya yang bernama Amelia Reski akan melanjutkan akan membacakan lanjut dampaknya. Baik, selanjutnya dampak kelima dari LDM yaitu kesulitan dalam mempunyai anak. Kesulitan dalam menjalani kehidupan seksual yang normal dan kebersamaan secara fisik dapat menghambat peluang untuk memiliki anak. Yang keenam, ada konflik yang sering terjadi. Komunikasi yang terbatas dan kurangnya pemahaman mendalam terhadap situasi masing-masing dapat memicu konflik yang lebih sering. Yang ketujuh, ada perceraian. Tingkat stres dan tekanan yang tinggi dari jarak jauh dapat menyebabkan perceraian, terutama jika masalah tidak ditangani dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu kondisi keuangan yang kurang. Biaya tambahan untuk bepergian dan komunikasi jarak jauh dapat menimbulkan beban keuangan yang signifikan, yang bisa merugikan stabilitas finansial pasangan. Mungkin cukup sekian dari dampak dari LDM, yaitu long distance marriage. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu ada cara menghindari terjadinya dampak hubungan LDM. Jadi salah satu penelitian yang dilakukan oleh Syaputri dan Khairunisa itu mengemukakan bahwa salah satu cara untuk menghindari terjadinya dampak negatif dalam hubungan jarak jauh yaitu forgiveness. Nah, di sini forgiveness itu dapat diartikan sebagai sikap kesiapan seorang individu untuk memperbaiki hubungannya dengan orang yang telah melukainya dan menghentikan keinginan untuk membenci orang tersebut serta perilaku negatif yang dilakukannya. Nah, ini disebabkan karena tindakan memaafkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan dapat meningkatkan kepuasan hidup dan mengurangi tekanan psikologis. Namun, forgiveness ini memberikan pengampunan tidak berarti mengabaikan kesalahan orang lain, yang artinya ekspresi belas kasihan dan empati terhadap orang yang menyakiti. Juga para ahli menyimpulkan bahwa forgiveness ini mendorong individu untuk mengubah perilaku negatif mereka, menghentikan dendam, dan berupaya memperbaiki hubungan dengan mereka yang bertikai. Next. Selanjutnya ada data terkait long distance marriage. Jadi data statistik mengenai jumlah keluarga yang terlibat dalam pernikahan jarak jauh yang ada di Indonesia itu belum ada. Namun di Amerika Serikat data statistik tentang hubungan jarak jauh disajikan melalui survei yang the Center of the Study of Long Distance Relationship. Nah, mereka itu survei pada tahun 2005 terdapat 1,5 juta penduduk Amerika Serikat yang menjalani pernikahan jarak jauh. Lalu angka tersebut meningkat menjadi 7,2 juta orang pada tahun 2011. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Tadi data statistik apakah sudah dibacakan? Sudah.
Oke, adapun kesimpulan dari LDM atau long distance marriage itu merupakan situasi di mana pasangan hidup itu terpisah secara fisik dengan satu pasangan harus meninggalkan tempat tinggal untuk suatu alasan tertentu, sementara pasangan lainnya tetap tinggal di rumah. Nah, beberapa faktor penyebab LDM meliputi pekerjaan, studi, dan adaptasi. Dampak negatif dari LDM termasuk melemahnya hubungan pasangan, perasaan kesepian, kecurigaan dari teman-teman dan kerabat, melenggangnya ikatan keluarga, kesulitan kesulit kesulitan dalam memiliki anak, seringnya konflik, dan juga perceraian, serta kondisi keuangan yang mungkin kurang stabil karena tidak bertemunya dua pasangan untuk membicarakan rencana finansialnya secara langsung. Nah, untuk menghindari dampak negatif dalam hubungan LDM, forgiveness merupakan salah satu cara yang ditekankan oleh beberapa penelitian, di mana forgiveness ini merupakan sikap kesiapan individu untuk memperbaiki hubungan dengan yang telah melukainya dan menghentikan keinginan untuk membenci serta perilaku negatif yang dilakukan oleh orang tersebut. Tindakan memaafkan ini tidak hanya memberikan kepuasan hidup dan mengurangi tekanan psikologis, tapi juga merupakan ekspresi belas kasihan dan empati terhadap orang yang menyakiti. Para ahli menyimpulkan bahwa forgiveness mendorong individu untuk mengubah perilaku negatif mereka, menghentikan dendam, dan berupaya untuk memperbaiki hubungan mereka yang melakukan pertikaian. Adapun saran dari kelompok kami, bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai LDM, long distance marriage, kami berharap mendapat referensi yang berbeda berkaitan dengan hal tersebut, dan kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan kepada semua pihak yang membutuhkan, terutama yang sedang menjalani hubungan long distance marriage. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Adapun daftar pustaka yang kita gunakan yaitu ini: Agustian, Desmita, Dewi, Fala, dan Nugrahaini. Oke. Kemudian Putra Sita, Rahman, Kalitra, Syahputri, dan jurnal karakter psikologi. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi dan penyampaian dari rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.